Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Julian Yantigea, NIM B10282. Saya dari kelas H, Hukum Ketenagakerjaan. Baiklah, dalam video ini saya sedikit menjelaskan terkait dengan materi hukum ketenagakerjaan. Definisi hukum ketenagakerjaan itu terdiri dari hukum tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja adalah perbuatan atau kegiatan seseorang yang dilakukan guna menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk secara pribadi atau masyarakat. Yang kedua adalah pemberi kerja, yaitu perseorangan, badan usaha, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja serta memberi upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Terus yang ketiga adalah hukum ketenagakerjaan, yaitu bagian dari hukum yang berhubungan antara perburuhan baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Terus ada azas hukum ketenagakerjaan, yang dimana azas yang pertama adalah azas manfaat usaha atau kegiatan pembangunan yang dimana dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Terus yang kedua ada azas bersama atau azas kekeluargaan. Terus yang ketiga ada azas demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila, meliputi bidang politik, sosial, dan ekonomi. Terus yang keempat adalah azas adil dana merata. Terus ada azas kesadaran hukum, di mana setiap warga negara harus taat dan sadar pada hukum dan mewajibkan negara menegakkan hukum. Terus ada azas kepercayaan pada diri sendiri. Yang terus ada ruang lingkup ketenagakerjaan adalah prakerja, masa dalam hubungan kerja, masa purna kerja. Terus ada sumber-sumber hukum ketenagakerjaan, yang dimana sumber pertama itu yaitu peraturan perundang-undangan. Pada undang-undang yang dimana sumbernya itu terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai tentang perselisihan hubungan industrial, terus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan lebih terperinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jam sostek dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang perubahan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992. Terus ada sumbernya, yaitu dari perjanjian, yang dimana perjanjian hukum ketenagakerjaan meliputi perjanjian bersama atau perjanjian perburuhan, yaitu kesepakatan kerja bersama. Terus ada perjanjian kerja peraturan perusahaan. Terus ada sumbernya adalah pemutusan atau penetapan, yang dimana dibuat oleh panitia perselisihan perburuhan baik pada tingkat pusat maupun daerah, yang selanjutnya diganti menjadi istilah PPHI yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang sumber keempat adalah traktat, yaitu merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang juga menjadi salah satu dari bagian sumber hukum ketenagakerjaan. Pengertian hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dengan majikan yang dimana yang diadakan setelah perjanjian oleh buruh dan majikan, yang dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja dan menerima upah, dan sedangkan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dan memberi upah dan kesanggupannya untuk memberi upah kepada pekerja. Nah, pada pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja memiliki hak dan kewajiban
kewajiban yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri. Terus ada syarat-syarat melakukan perjanjian pekerjaan. Yang pertama itu syarat-syaratnya meliputi nama, alamat perusahaan, serta jenis usaha. Terus ada nama, umur, jenis kelamin pekerja, serta jabatan dan jenis pekerjaan, ada tempat pekerjaan, ada besar upah dan cara pembayaran, ada syarat yang mengenai tentang hak dan kewajiban pekerja. Terus ada mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Terus ada tempat dan tanggal pembuatan perjanjian kerja serta ada tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Syarat sahnya adalah kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan untuk melakukan melakukan perbuatan hukum. Adanya pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, serta peraturan perundangan yang berlaku. Terus ada PKWT. PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan dalam waktu tertentu. Sedangkan PKWTT meski terlihat sangat serupa, namun PKWT dengan PKWTT itu berbeda. Yang dimana PKWTT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang diperuntukkan untuk karyawan tetap. Perbedaannya antara PKWT dengan PKWTT itu adalah PKWT memiliki batas perjanjian apabila perjanjian kontrak antara karyawan tersebut, maka karyawan itu tidak mendapatkan pesangon. Dan perjanjian itu paling lama selama 3 tahun, sedangkan PKWTT tersebut jika di PHK atau diberhentikan karyawannya, maka karyawan tersebut diberi pesangon. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.